Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi mengenai konversi suhu dengan menggunakan Visual Studio. Nah, sebelum saya memberitahu atau mengarahkan bagaimana cara membuatnya, saya akan menunjukkan aplikasi yang saya buat di sini untuk yang konversi suhu. Nah, saya akan membukanya. Nah, ini. Oke, ini adalah contoh aplikasi yang dapat dibuat dari Visual Studio. Nah, di sini ada konversi suhu. Jadi cara kerjanya itu mengkonversi suhu dari satu jenis ke jenis-jenis yang lainnya. Jadi ke satu jenis ke tiga jenis lainnya. Oke, baik. Nah, misalkan di sini ini bagian pilih satuan. Jadi di sini kita memilih misalkan Reaumur atau Fahrenheit atau Kelvin. Nah, baru kita masukkan nanti nilai berapa derajat dan kita convert. Nanti dia akan ada hasil konversinya di sini. Nah, jadi di sini fitur untuk memanaskan suhu tersebut dengan menambahkan 5 sekali klik. Nah, baru yang ini untuk mengurangi 5 derajat sekali klik untuk meninggikan, dan ini untuk mereset semuanya. Dan ini adalah tombol untuk keluar dari aplikasi. Kita tes sebentar bagaimana cara kerjanya program ini. Oke. Kita buat misalkan 100 derajat Celcius. Nah, di sini pada hasil konversi di sini otomatis tetap 100 ya. Nah, di sini baru ada perubahan nanti. Kita konversikan. Nah, di sini ada 80 Reaumur, 212 Fahrenheit dan 373 Kelvin. Nah, inilah merupakan hasil konversi dari Celcius, dari 100 derajat Celcius. Nah, untuk misalkan pemanasan, jadi kita tekan misalkan pemanasan nih. Nah, di yang pilih satuan tadi kan kalau Celcius. Nah, yang menambah 5 itu yang di satuan awalnya. Jadi di Celcius ini yang tambah 5. Di sini awalnya kan 80 menjadi 84. Itu karena dia 105 ini merupakan 84 Reaumur. Nah, 221 Fahrenheit dan 378 Kelvin. Jadi yang nambah 5 itu yang dia derajat awalnya gitu. Misalkan kita ganti lagi kita reset dulu ya. Atau ya kita reset. Nah, kita ganti Reaumur. Nah, di sini kita misalkan saja 50 Reaumur. Nah, kita konversikan 50 Reaumur itu adalah 62,5 Celcius dan lain sebagainya. Kita misalkan dinginkan di sini bukan menjadi benar berkurang 5 di Celciusnya seperti tadi, bukan. Jadi di sini dia yang berkurang 5 adalah Reaumurnya. 45 Reaumur, dan di sini dia bukan berkurang 5, tapi dia ada hasil konversi dari 45 Reaumur itu berapa dari ke Celciusnya. Begitu pun dengan Fahrenheit dan Kelvin. Kita misalkan inginkan sampai dia berapapun, dia akan kelipatan 5 itu di bagian yang awalnya. Gitu. Oke, kita reset lagi. Nah, jika kita ingin keluar, kita tinggal menekan tombol exit. Oke, terima kasih. Nah, ya, setelah saya menunjukkan aplikasinya, saya akan menjelaskan codingnya, untuk bagian codingnya, bagaimana coding aplikasi yang tadi. Oke, kita pertama-tama kita buka dulu Visual Studio 2012. Saya menggunakan Visual Studio 2012. Nah, cara yang pertama itu adalah new project, lalu Windows Form Application. Nah, yang sebelumnya kan saya punya console application. Ini untuk yang dia tuh kayak biasa, layarnya hitam, tulisannya putih, seperti itu saja. Kalau di Windows ini dia jadi bisa seperti tadi, bisa di hias-hias, bisa didekorasi jendela aplikasinya. Nah, baru kita buat di sini apa, misalkan coba. Nah, kita okekan. Nah, di sini dia akan langsung muncul form yang tempat untuk kita mengeditnya, tempat kita mengedit untuk mengedit tampilan yang aplikasi yang akan kita buat nanti. Jadi untuk mengenai codingannya, nah ini ada misalkan toolbox untuk menu-menunya. Jadi kita bisa seperti tadi yang ada kayak tekan hasil konversi, itu dia di sini semua kita ambil. Nah, baru setelah itu kita bisa mengganti tulisan-tulisannya dengan properties Windows. Nah, jadi bisa kita ambil satu hasil klik. Nah, di sini dia namanya button 1. Nah,
kita bisa ganti namanya, misalkan tadi konversi. Nah, menjadi konversi. Nah, di sini kita seperti mengedit. Nah, baru kalau misalkan untuk codingannya kita klik 2 kali, dia akan muncul jendela codingan. Nah, disinilah C#, CS, C#. Nah, kita coding di sini dia. Bagaimana untuk rumusan konversi dari Celsius ke Fahrenheit, ke reaumur dan segala macamnya. Itu kita ketikkan di sini. Dia terdapat dalam ada kelas. Di sini kelasnya kelas form 1 karena di sini masih form 1. Nah, itu untuk memulai membuat suatu aplikasi. Nah, saya akan menjelaskan saja bagaimana untuk codingan yang saya buat tadi, karena akan memakan waktu lama untuk membuat dari nol. Nah, ini setelah kita mendekor, ini hasil dekorasinya. Nah, jadi kalau yang ini saya beritahu satu persatu. Kalau ini bisa kita ambil di label. Jadi kalau misalkan label, nah ini label ini, nah label, kita ambil lagi propertiesnya. Nah, di sini kita ganti, misalkan suhu. Bisa suhu, bisa apa, menjadi suhu. Baru tulisannya seperti apa, di sini ada semua. Nah nih fontnya gimana, baru tulisannya, warna tulisannya, besarnya nanti juga akan di setting di sini, besar tulisannya, model tulisannya. Nah ini model tulisannya seperti apa, dia mau tebal atau bergaris miring, dan ukurannya begitu. Jadi dia untuk kayak kata-kata yang ini, konversi suhu, Fadul Azmi, ini yang pilih satuan, masukkan nilai hasil konversi yang ini, itu saya ambil dari label. Oke, saya hapus. Nah, yang selanjutnya yang ini tadi kita dengan cara memilih, mengklik bulatan-bulatan menunya. Itu dalam toolboxnya itu kita ambil pada radio button ini. Jadi, nah, untuk tulisannya besarnya sama saja, bisa juga disetting di sini. Nah, ganti klik di sininya, gitu. Nah, untuk proses pengetikan, untuk memasukkan rumusannya, itu kita klik 2 kali. Akan pindah jendela ke sini. Nah, inilah dia, radio button 1. Yang tadi ini radio, nama yang di pemrograman ini, radio button 1 ini itu diambil bukan dari nama pada tampilan aplikasi. Ini bukan dari sini, tapi dari desain. Ini dia. Begitu. Nah, jika kita mengubah ini, ingin mengubahnya menjadi suhu pula, nah maka dia akan berubah. Oke, saya hapus. Nah, selanjutnya yang ini adalah numeric up down. Jadi kita seperti menambahkan, mengurangkan hanya dengan mengklik panah atas dan mengklik bawah. Itu sama seperti yang tadi untuk radio button. Jika kita ingin mengcodingnya untuk membuat seperti apa yang akan terjadi jika ditekan, ditambahkan, dikurangkan, ini dia. Jadi kita tinggal buat codingnya seperti apa. Gitu. Selanjutnya yang ini. Yang ini adalah text box. Ini dia, text box. Ini text box seperti tempat untuk menampung untuk semuanya. Semua ini seperti yang numeric up down, text box. Ini dia awalnya berbentuk string. Jadi string itu seperti kata-kata aja dia isinya. Walaupun kita isi angka di sini, nanti dia akan masuk ke dalam format string. Begitu. Nah, jadi kita masukkan misalkan text box. Nah, kita klik 2 kali, nih ada text box 1. Tadi numerik yang ini, untuk radio button yang ini, gitu. Kita hapus. Nah, untuk yang ini, convert, utter, colon, reset dan exit itu saya ambil dari button,
tekan ini. Nah, button 1 atau button 3 ya. Nah, ini button 3 klik, itu codingnya. Kita bisa, misalkan saya buat contoh, jika kita klik dia akan keluar dari aplikasi, bisa. Jadi kita buat ini, kita buat terus. Kita coba start. Nah, jika kita tekan button 3, dia langsung keluar. Begitu. Itu cara coding. Ini contohnya close. Oke, kita hapus yang button. Oke, sudah saya jelaskan fitur-fitur ini dan bagaimana cara mengambil di box. Saya akan menjelaskan untuk codingannya. Nah, di sini saya akan hapus yang tadi. Di sini hanya ada sebentar, saya tunggu. Oke, di sini hanya ada hanya ada 5 ketikan. Kita lihat desainnya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 ketikan di sini saya buat. Nah, jadi pada saat dia mengklik convert, jadi convert ini milik, kita lihat untuk convert itu button 1. Nah, convert itu jadi yang ini program untuk convert. Nah, di sini untuk actor itu saya ganti namanya. Oke, nanti saja. Nah, di sini hanya ada 5 ketikan dan kita kembangkan satu persatu. Public partial ini adalah kelasnya, jadi kelas form 1 ini ada form 1-nya. Nah, dengan namespace kelas 1. Dan yang di atas ini adalah seperti header. Jadi dia awalnya itu hanya muncul yang ini saja. Dan saya ingin menambahkan satu lagi header untuk menambahkan satu pemrograman, satu coding. Nah, misalkan di sini ada yang seperti teks, jadi untuk teks, untuk drawing, untuk using system ini rata-rata untuk yang pada bagian-bagian yang memerlukan ini semacam library ya, jadi dia kayak menu-menunya using system ini terdapat apa saja supaya dia bisa langsung diketahui oleh si aplikasi ini, diketahui oleh si Visual Studio ini bahwa ini ada termasuk di bagian using mana gitu. Pertama kita dari tombol convert ini yaitu dari tombol yang ini nih. Nah, di sini saya kan ada mengklik nih, klik Celsius atau Rainbow ada ini. Nah, itu sebelum pada saat itu gini. Dia kan pada pertama void button 1 klik. Nah, pada saat kita mengklik ini, dia akan muncul kondisional, kondisi. Jadi jika yang saya klik ini maka apa, jika saya klik ini maka apa, jika saya klik ini maka apa, jika saya klik ini maka apa. Nah, jadi ini untuk yang mengklik jenis satuan Celsius, ini jenis satuan Reaumur, jenis satuan Fahrenheit dan jenis satuan Kelvin. Nah, begitu. Jadi ini tinggal copy paste saja. Jadi kalau misalkan sudah siap, namun dengan sedikit pengeditan. Nah, yang pertama, jika klik satu checker ini artinya terpilih. Ini diklik gitu kan. Nah, kita membuat di sini checker. Nah,
Jadi tadi seperti saya bilang tadi, untuk set ini dia akan mengambil dari input. Input ini adalah numeric up down. Jadi yang ini input itu adalah milik variabel dari ini. Nah, jadi set ini akan mengambil dari sini, tapi seperti yang saya bilang tadi, semua data akan berbentuk string, sedangkan kita dalam mengolah itu akan membutuhkan seperti integer, double. Jadi kita harus mengconvertnya. Ini format tulisannya convert to double. Nah, apa yang ingin diambil masukkan ke set itu. Nah, tadi kan yang pertama kan Celsius. Jadi kalau misalkan Celsius di sini 10, otomatis ini sama dong. Nah, jadi nilai Celsius itu sama dengan set. Jadi tadi inputnya 10, nah untuk Celsius sama dengan set. Sama dengan set. Nah, untuk bagian yang ini, untuk bagian yang ini adalah proses semacam ngeprint di sini, ngeprint di text box tersebut. Nah, jadi saya beri nama cell out, area out, var out. Kalau out ini adalah untuk outputnya ini, Celsius out, Reaumur out, Fahrenheit out, dan Kelvin out. Nah, jadi pada saat setelah didapat nilainya Celsius dapat dimasukkan dalam sini. Nah, dia kalau ini berbentuk value karena keluarannya kan berupa angka-angka. Kalau kita ketikkan huruf tidak bisa. Nah, ini dia berupa teks. Teks itu dia bukan berupa huruf aja ya, bisa angka, bisa huruf juga. Tapi dalam bentuk string. Nah, ini tadi kan diubah dari string yang input ini kan string menuju ke convert ke double, masukkan ke set. Nah, set itu adalah Celsius. Berarti kan nilai Celsius itu berupa double. Kita ubah lagi ke string untuk menampilkan. Jadi hanya dia berupa barisan karakter aja angka-angka tersebut, bukan angka murni gitu, bukan angka-angka yang bisa diolah. Nah, itu adalah contohnya untuk Celsius. Nah, untuk Reaumur di sini karena kita memilihnya Celsius, berarti kan kalau misalnya Reaumur akan ada perubahan, akan ada konversi. Di sini kita masukkan rumusnya. Jadi bebas di sini ya. Kita bisa juga membuat Celsius karena Celsius sama dengan set. Oke. Nah, untuk yang Reaumur sama dengan ini ada rumusannya, dan ini adalah keluarannya nanti. Seperti ini format keluarannya, format ketikannya. Sama juga dengan Fahrenheit dan Kelvin. Nah, yang kedua yaitu contohnya jika yang saya pilih adalah satuan untuk awalnya Reaumur. Nah, klik 2, jadi nomor 2 tadi. Nah, tetap set ini jadi tetap ya set itu karena dia ini akan dimasukkan ke dalam variabel set. Oh ya, saya lupa, saya akan ini variabel saya. Jadi ada ini set untuk dari yang inputan tadi, ini untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin untuk mendinginkan dan untuk memanaskan. Nah, di sini jadi Reaumur itu kan pasti sama dengan set karena kita mengeset dalam bentuk Reaumur awalnya. Nah, untuk yang ke Celsiusnya barulah ada lagi konversinya. Untuk Fahrenheit juga, untuk Kelvin juga ada juga rumusannya. Rumusan ini dapat dilihat pun juga di internet, di buku-buku. Jadi saya juga buku itu saya lihat rumusannya. Oke, selanjutnya klik 3 juga sama. Klik 3 ini adalah untuk satuan Fahrenheit pada awal jenis satuannya. Jadi dia Fahrenheit sama dengan nilai yang akan dimasukkan ke dalam input itu akan langsung masuk ke dalam variabel Fahrenheit dan akan langsung ditampilkan di text boxnya Fahrenheit. Jadi untuk Celsius, Reaumur dan Kelvin akan diperlukan rumusan untuk mengkonversinya berapa nilainya. Begitu juga dengan Kelvin. Oke. Yang kedua ini adalah untuk mendinginkan. Di sini untuk mendinginkan, dan yang satu lagi untuk memanaskan. Ini untuk yang memanaskan, tadi ada hot-hotnya. Ini untuk mendinginkan. Jadi untuk button hotter kita masukkan ke dalam button 2 klik. Nah, ini dia akan ada. Jika yang sama tadi juga, kalau misalkan kita memanaskan dengan suhu awalnya itu misalkan Reaumur, jadi dia kan ada di pilihan kedua awalnya. Nah, di pilihan kedua berarti dia akan di sini untuk apa?
proses konversinya. Untuk ini jadi kita tinggal hanya mengcopy paste yang dari hasil konversi tadi, dari yang ini. Nah ini tinggal kita copy paste aja, masuk menuju ke yang sini. Kita masukkan ke sini. Nah, ada yang berubah. Tadi kan set, sekarang hot. Hot ini adalah untuk panaskan. Jadi ini adalah variabel hot, variabel panaskan, dan dia akan mengambil nilai dari cell out.text. Jadi yang tadi ini untuk yang jika yang Celsius ya, jika Celsius kita pilih, nah dia akan mengambil di sini, mengambil nilai yang di sini. Jadi misalkan di sini 50, dia tidak mengambil nilai dari sini karena di sini akan tetap nilainya. Jadi misalkan di sini 50 kan otomatis ini sama dengan 50. Nah 50 itu bakal masuk ke variabel hot. Nah dan dikonvert sekalian ke double untuk bisa diolah. Ini ada rumus-rumusan untuk pengolahan isi dari variabelnya. Nah, untuk panaskan kita tambahkan aja, tinggal tambahkan 5. Jadi hot sama dengan hot tambah 5. Misalkan 50 jadi 55 di sini. Dari 55 nilai hot. Nilai variabel hot. Nah, tinggal kita perhatikan cell out text sama dengan hot. Jadi untuk tampilan ini akan berubah. Tadi kan awalnya di sini 50. Setelah melalui proses penambahan dia akan berubah menjadi 55. Nah, yang di inputnya itu akan tetap 50. Akan tetap 50. Karena kita tidak mengubah dari inputnya, kita mengubah dari keluarannya. Dia akan kita balikkan lagi ke jenis string, jenis data string. Begitu pula dengan Reamour, dengan Fahrenheit dan Kelvin. Nah, di sini yang bedanya tadi kan kita mengcopy paste nih. Yang hot ini aja kita ganti, yang awalnya set. Yang awalnya set. Nih, yang awalnya set kita ganti menjadi hot. Kita ganti jadi hot. Tuh, hot semua. Nah, sama juga untuk yang bagian kedua, bagian ketiga, sama bagian keempat untuk yang Kelvin. Nah, yang selanjutnya adalah jika kita tekan yang diinginkan. Nah, jadi kita gunakan variabel call. Call ini kita ambil dari yang keluar. Bisa kita pilih yang awalnya itu Reamour. Jadi keluaran Reamour ini akan masuk ke variabel call. Call ini dia kalau yang dipanaskan tadi kan ditambahkan 5, kalau ini dikurangi 5 menjadi tambah dingin. Nah, untuk yang Reamour tidak perlu melakukan konversi karena dia awalnya Reamour, jadi tinggal kita ambil dari nilai code yang awal. Nah, code yang awal yang tadi yang berasal dari Reamour out tadi, dari yang sini. Nah, begitu. Baru sama kalau Celsius karena ini merupakan konversi, jadi dia harus diolah dulu di dalamnya. Saya juga ini mengcopy paste dan saya hanya tinggal mengganti variabelnya yang awalnya hot menjadi cold begitu. Nah, itu untuk memanaskan dan mendinginkannya. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah tombol reset. Tombol reset di sini itu untuk di sini saya ganti jadi 0, dikosongkan. Di sini saya buat jadi 0 lagi. Nah, itu caranya begini. Nah, input itu kan dia berupa nilai. Ini saya juga buat di atasnya. Nah, ini. Nah, input itu berupa nilai. Jadi kalau misalkan untuk yang numeric up down itu dia, kalau kita ingin mengolahnya dia input value untuk yang kita ingin kita lihat nilainya, yang ingin kita olah, ingin kita kondisikan nilainya. Kalau misalkan kondisikan teksnya juga bisa, tapi itu juga ada kata-kata lainnya. Nah, yang ini. Dan value-nya kita ubah jadi 0. Begitu. Yang awalnya misalkan 120 jadi 0. Nah, di sini cell out text kenapa dia petik 2 kali petik ini? Nah, itu karena dia berupa teks dan dia bertipe data string. Nah, jadi kita kalau misalkan string dia petik 2. Petik 2 di sini, petik 2. Nah, itu petik 2. Kalau misalkan yang bertipe karakter dia akan petik 1 saja untuk masing-masingnya.
Nah, jadi kita untuk ini mengkalibrasi ulang gitu. Dan yang selanjutnya adalah untuk tombol exit. Nah, di sini saya buat jika kita menekan tombol exit akan keluar message box yang akan menampilkan kata-kata terima kasih. Terima kasih. Saya coba ganti telah menunggu. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan jadi dia bisa langsung keluar kalau misalnya kita ini ya, kita keluar, kita tutup, nah, kita start, dia nggak bakalan keluar karena dia hanya untuk menampilkan dan oke, nggak bakalan keluar. Nah, untuk itu kita tambahkan lagi codingan. Jadi setelah dia keluar boxnya itu kita tekan oke, maka dia akan ini keluar dengan kata-kata close yang tadi kita buat di awal-awal untuk contoh. Nah, jadi dengan sedikit tunda sebanyak setengah detik. Nah, inilah tadi kan saya bilang di atas bahwa using system trading ini awalnya nggak ada. Nah, untuk tradingnya adalah untuk delay. Jadi kalau kita tidak buat delay ini, kita tidak buat. Nah, di sini akan tidak tahu apa isi ini. The name of trade doesn't exist in the current context. Jadi itu nggak mengenali aplikasi software ini nggak mengenali apa itu trade. Kita membuka library-nya. Kita buat. Nah, dia langsung hilang, langsung dikenali. Kalau kita mengetikkan trading ini adalah program untuk untuk delay. Oke, kita coba mainkan sekali lagi. Nah, ini dia. Misalnya saja kita ke Fahrenheit. Nah, misalkan 212 Fahrenheit itu kan sama dengan 100 real, kita coba ya. Nah, ya. Sama kan dengan kita misalkan mengetikkan di sini 100. Diingat nilainya kita buat 100. Bahkan di sini. Kita tambahkan, ya tambahkan nilai Celsiusnya. Tapi jika kita di Fahrenheit-nya, nah 100 ini sama dengan kita konversikan. Nah, 100 Fahrenheit sama dengan 100. Nah, jika kita memanaskannya, yang nambah akan di sininya. Kalau kita kurangi, yang kurang akan di sini. Untuk di sini dia bukan 305 kalau saya tambahkan 313 karena dia akan ada nilai konversinya. Untuk mengulanginya kita reset dan kita keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.